Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Khairul Aziz Husyairi, SEMSI, selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu selaku dosen penguji. Perkenalkan, saya Kirana Chandra Paramesti dengan NIM J3J118211 ingin memaparkan hasil dari laporan tugas akhir. Adapun judul dari kajian pengembangan bisnis saya, yaitu pemanfaatan aplikasi Instagram sebagai media pemasaran online dengan strategi marketing mix 7P pada Sweetberry Agrowisata. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan usaha pada bidang pariwisata. Salah satunya yaitu pada kategori agrowisata atau wisata agro. Karena Indonesia memiliki sumber daya alam dan komoditas yang beragam. Adanya dampak yang dirasakan akibat pandemi COVID-19 membuat semua sektor pariwisata menurun. Sweetberry Agrowisata merupakan salah satu perusahaan agrowisata yang terkena dampak tersebut. Oleh karena itu, perusahaan melakukan pengembangan bisnis dengan memperluas pemasaran melalui pemanfaatan aplikasi Instagram sebagai media pemasaran online. Hal tersebut dilakukan karena melihat penggunaan internet yang terus meningkat. Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJI tahun 2018, hasil survei menyebutkan jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan, yaitu sebesar 54,7%. Penggunaan internet yang meningkat diiringi dengan kecenderungan masyarakat melakukan aktivitas melalui media online, serta penggunaan sosial media yang aktif. Menurut survei, We Are Social menyebutkan aplikasi Instagram berada pada urutan ketiga menjadi media sosial paling populer tahun 2020-2021. Saat ini, Instagram berkembang sebagai media pembisnis untuk mengkomunikasikan kegiatan bisnis dengan kegiatan promosi yang dilakukan di Instagram melalui iklan dengan konten-konten yang menarik dan informatif. Selanjutnya ada tujuan kajian pengembangan bisnis. Yang pertama, yaitu merumuskan ide pengembangan bisnis pada perusahaan Sweetberry Agrowisata. Yang kedua, menganalisis aspek finansial dan non-finansial pada kajian pengembangan bisnis. Selanjutnya, yaitu ada metode kajian untuk lokasi dan waktu penelitian. Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini yaitu berada di Villa Puncak Resort, Jalan Raya Kota Bunga Pacet, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk waktu penelitian yaitu dimulai pada 1 Februari 2020 hingga 30 April tahun 2020. Data yang digunakan pada kajian pengembangan bisnis ini yaitu dengan data primer dan data sekunder. Untuk data primer yang digunakan yaitu ada sejarah, organisasi dan manajemen, sumber daya, unit bisnis, dan finansial yang bersumber dari pemilik dan tenaga kerja perusahaan. Teknik yang digunakan yaitu dengan wawancara, melalui dokumen, dan pengamatan langsung. Sekunder, data yang digunakan yaitu data kebijakan pemerintah, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, dan penggunaan internet tahun 2018. Bersumber dari jurnal, buku, dan juga artikel. Teknik yang digunakan yaitu melalui dokumen. Metode analisis yang digunakan pada kajian pengembangan bisnis ini yaitu ada analisis SWOT, aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek kolaborasi, dan aspek finansial. Selanjutnya yaitu ada keragaman perusahaan. Yang pertama ada sejarah perusahaan. Sweetberry Agrowisata berdiri pada tahun 2008 dikarenakan ketertarikan Pak Heru dan Pak Budi pada komoditas stroberi. Oleh karena itu, terbentuklah perusahaan Sweetberry Agrowisata yang saat ini memiliki 5 pemilik, 3 lainnya yaitu sebagai investor. Selanjutnya ada organisasi dan manajemen. Di sini dapat dilihat struktur organisasi pada Sweetberry Agrowisata. Yang ketiga ada sumber daya perusahaan. Sweetberry Agrowisata memiliki 3 sumber daya, yaitu ada sumber daya fisik, manusia, dan keuangan. Untuk sumber daya fisik meliputi bangunan, mesin, dan peralatan. Untuk sumber daya manusia, Sweetberry Agrowisata memiliki jumlah tenaga kerja sejumlah 23 orang. Dan untuk sumber daya keuangan, Sweetberry Agrowisata memiliki sumber keuangan dari modal sendiri. Selanjutnya untuk unit bisnis, Sweetberry Agrowisata meliputi 3 unit bisnis, yaitu pengadaan input, proses produksi, dan mekanisme pemasaran. Selanjutnya ada kajian pengembangan bisnis.
Berikut alur ide pengembangan bisnis. Dapat dilihat permasalahan yang muncul pada Sweetberry Agrowisata, yaitu belum memaksimalkan penggunaan media sosial sebagai media pemasaran online pada Sweetberry Agrowisata. Dari permasalahan tersebut, dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal. Pada faktor internal, terdapat kelemahan yaitu pemasaran masih menggunakan cara tradisional melalui word of mouth dan banner. Pemasaran melalui website dan Facebook belum optimal. Pada faktor eksternal terdapat peluang yaitu kecenderungan masyarakat melakukan aktivitas seperti belanja dan mencari hiburan melalui media online. Yang kedua, pemasaran secara digital tidak membutuhkan biaya yang relatif besar. Yang ketiga, penggunaan internet yang meningkat. Berdasarkan analisis tersebut, didapatkan ide pengembangan bisnis yaitu pemanfaatan aplikasi Instagram sebagai media pemasaran online. Ide pengembangan bisnis ini dilakukan dengan melakukan perencanaan mulai dari aspek finansial hingga aspek non-finansial. Jika layak dilaksanakan, jika tidak layak maka dilakukan evaluasi. Rencana pengembangan bisnis. Yang pertama ada perencanaan produk. Pada perencanaan produk, pengembangan bisnis ini yaitu pemanfaatan aplikasi Instagram sebagai media pemasaran online yang bertujuan untuk memasarkan Sweetberry Agrowisata untuk lebih dikenal secara luas. Yang kedua, ada perencanaan pemasaran. Pada perencanaan pemasaran, diperlukan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu ada STP yang terdiri dari segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi berdasarkan demografis, yaitu kelas sosial menengah ke atas, dan ukuran keluarga berjumlah 2-5 orang. Untuk targeting, yaitu keluarga inti atau conjugal family. Dan untuk positioning, Sweetberry Agrowisata memiliki tagline, yaitu Experience is Happiness. Strategi pengembangan bisnis yang kedua, yaitu strategi marketing mix 7P. Yang pertama ada produk. Pada pengembangan bisnis ini, produk yang dimaksud adalah aplikasi Instagram. Aplikasi Instagram sebagai wadah untuk memasarkan wisata-wisata yang ada pada Sweetberry Agrowisata, antara lain wisata petik buah stroberi, wisata petik buah jambu, taman kelinci, memberi makan domba, tangkap ikan, mancing ikan, dan arung jeram, melalui konten-konten atau postingan-postingan yang menarik. Yang kedua ada price. Untuk harga, wisata pada Sweetberry Agrowisata berkisar antara 10.000 hingga 15.000. Yang ketiga ada place. Sweetberry Agrowisata berlokasi di Villa Puncak Resort, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Tempat perusahaan dalam memasarkan wisata yaitu dengan aplikasi Instagram melalui akun perusahaan dengan username @puncakagrowisata.strawberry. Yang keempat ada promotion. Perusahaan melakukan promosi secara direct marketing. Promosi melalui akun Instagram perusahaan, yaitu dengan konten-konten yang menarik serta melakukan iklan paid promote dengan akun media partner. Yang kelima, ada people. Sumber daya yang terlibat dalam pengembangan bisnis ini terdiri dari pemilik, manajer, dan karyawan marketing. Yang keenam, ada proses. Proses pembelian produk atau pencarian informasi pada Sweetberry Agrowisata ini yang pertama, yaitu masuk Instagram masing-masing. Yang kedua, pencarian akun @puncakagrowisata.sweetberry. Yang ketiga, klik link pada bio. Pada bio langsung menunjukkan pada gambar berikut ini yang berisi kontak WhatsApp, email, website, dan Shopee. Yang terakhir ada physical evidence. Physical evidence pada kajian pengembangan bisnis ini yaitu ada fitur-fitur pada aplikasi Instagram, diantaranya follower dan following, postingan feed, geotagging, caption, tabel foto, instastory, siaran langsung, IGTV, highlight, direct message, tanda suka, dan section komen. Berikut ini ada salah satu contoh dari fitur pada aplikasi Instagram, ada highlight dan postingan feed. Selanjutnya ada perencanaan produksi. Yang pertama ada lokasi bisnis. Sweetberry Agrowisata berlokasi di
Villa Puncak Resort, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Yang kedua ada luas produksi. Jumlah pengunjung pada Suite Bira Agrowisata diasumsikan setelah pengembangan bisnis yaitu sebesar 19,2%. Berdasarkan hasil analisis pada skripsi Anggita Perdani Ikayanti yang berjudul Pengaruh Iklan Instagram pada Pemasaran Pariwisata. Yang ketiga ada proses produksi. Pada proses produksi ini ada 4 tahap. Yang pertama, pembuatan konsep ide konten Instagram. Yang kedua, persiapan peralatan produksi. Yang ketiga, pembuatan desain konten. Dan yang terakhir, memposting konten hasil desain. Perencanaan produksi yang keempat yaitu tata letak. Tata letak pada pengembangan bisnis ini yaitu tata letak feeds Instagram atau penerapan konten-konten yang ada pada akun Instagram Suite Biri Agrowisata. Konten-konten tersebut antara lain konten edukasi, konten informasi, dan konten interaktif. Dapat dilihat ini beberapa contoh konten pada Suite Biri Agrowisata. Perencanaan produksi yang kelima yaitu ada teknologi. Teknologi yang mendukung pengembangan bisnis ini yaitu ada handphone, laptop, kamera, software desain, dan internet. Yang keempat, ada perencanaan organisasi dan manajemen. Dalam perencanaan organisasi dan manajemen pengembangan bisnis ini, pihak yang terlibat yaitu marketing, yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain menjalankan strategi pemasaran, membuat perencanaan konten Instagram, melaksanakan kegiatan pemasaran melalui Instagram, dan mengontrol performa pada Instagram. Yang kelima yaitu perencanaan sumber daya manusia. Sebelum melakukan job description, marketing harus memenuhi job specification diantaranya, yaitu yang pertama pria atau wanita, yang kedua memiliki kemampuan komunikasi baik dalam bahasa tulis dan lisan, yang ketiga dapat bekerja dengan target, yang keempat mahir mengoperasikan penggunaan Instagram. Yang keenam ada perencanaan kolaborasi. Perusahaan Suite Biri Agrowisata melakukan perencanaan kolaborasi dengan akun-akun media partner antara lain @visit Bogor dengan jumlah pengikut 397.000, @visit Cianjur dengan jumlah pengikut 197.000, dan @puncakbogor.id dengan jumlah pengikut 17.600. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk menarik pengunjung dan memperluas jangkauan. Perencanaan yang keenam ada perencanaan finansial. Berikut adalah asumsi-asumsi pada perencanaan finansial. Yang pertama, modal yang digunakan dalam perencanaan pengembangan bisnis ini merupakan modal milik pribadi. Yang kedua, harga input berdasarkan harga pasar. Yang ketiga, tarif pajak sebesar 10% dari omset pendapatan setiap bulan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang keempat, berdasarkan hasil analisis pada skripsi Anggita Perdani Ikayanti yang berjudul Pengaruh Influencer dan Iklan Instagram pada Pemasaran Pariwisata, studi kasus ekspor Nusa Penida, diasumsikan bahwa presentasi peningkatan pendapatan setelah adanya pengembangan bisnis sebesar 19,2%. Yang kelima, berdasarkan hasil hitungan Return of Investment atau ROI pada data perusahaan dihasilkan untuk mengetahui persentase laba yang didapatkan dari investasi yang digunakan. Selanjutnya dapat dilihat biaya tetap sebelum dan sesudah pengembangan bisnis, yaitu sebelum pengembangan bisnis sejumlah Rp77.315.500 dan sesudah pengembangan bisnis yaitu Rp87.395.500. Selisih dari sebelum dan sesudah pengembangan bisnis biaya tetap yaitu Rp10.080.000. Selanjutnya untuk biaya variabel sebelum pengembangan bisnis yaitu Rp17.595.000 dan sesudah pengembangan bisnis yaitu Rp23.873.240. Selisihnya yaitu sejumlah Rp6.278.240. Dapat dilihat selanjutnya ini ada tabel laporan laba rugi Suite Biri Agrowisata. Sebelum pengembangan bisnis, laba bersih yang dihasilkan yaitu Rp32.381.000 dan sesudah pengembangan bisnis sejumlah
Rp40.462.728. Untuk nilai RC rasio sebelum pengembangan bisnis yaitu 1,49. Setelah pengembangan bisnis yaitu senilai 1,52. Untuk ROI sebelum pengembangan bisnis yaitu 26% dan sesudah pengembangan bisnis sejumlah 49%. Berikut tahapan aktivitas pengembangan bisnis. Dari identifikasi pengembangan bisnis hingga kegiatan kontrol dan evaluasi. Waktu yang dibutuhkan untuk aktivitas pengembangan bisnis ini adalah 56 hari. Solusi penjadwalan dengan metode CPM-PERT menggunakan aplikasi POM adalah 49 hari. Didapatkan selek 3 pada aktivitas C, yang berarti aktivitas C waktu penyelesaiannya dapat ditunda. Yang terakhir ada simpulan dan saran dari hasil laporan tugas akhir kajian pengembangan bisnis ini. Untuk simpulan, dalam merumuskan ide pengembangan bisnis ini terbentuk berdasarkan analisis SWOT yang mengkombinasikan antara kelemahan dan peluang, yang menghasilkan alternatif strategi WO, yaitu pemanfaatan aplikasi Instagram sebagai media pemasaran online. Upaya yang dilakukan dalam menerapkan ide pengembangan bisnis ini, yaitu dengan menggunakan metode business plan dengan merumuskan aspek finansial dan aspek non-finansial. Pengembangan bisnis ini layak dijalankan karena memiliki nilai RC rasio sebesar 1,52 dan meningkatkan pendapatan sebesar 19,2%. Untuk saran, dalam pembuatan ide dan konten promosi harus menarik dengan mengikuti tren. Postingan foto atau video harus rutin dilakukan minimal seminggu 3 kali. Memposting foto atau video pada waktu terbaik yaitu pada hari Jumat pukul 9.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.